Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dalam pembelajaran di pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberi kemudahan dalam menjalankan segala hal. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kita akan belajar tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya, pembelajaran 2. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya adalah Bahasa Indonesia KD 3.9, IPA KD 3.7, dan juga SPDP KD 3.3. Anak-anak, ternyata masih banyak rahasia di luar angkasa yang ingin diungkapkan oleh para peneliti. Langit yang membentang sangat luas itu memiliki misteri yang pasti menyenangkan untuk diketahui. Kita telah mengetahui misteri yang pasti menyenangkan untuk diketahui. Kita telah mengetahui bahwa bumi bukanlah satu-satunya planet di tata surya. Kita juga telah mengetahui bahwa tata surya hanya salah satu dari sekian banyak sistem yang ada di alam semesta. Kedua hal tersebut semakin membuat kita menyadari betapa manusia hanyalah bagian yang sangat kecil dari alam semesta. Nah, untuk mengetahui lebih banyak mengenai alam semesta, mari kita baca teks berikut ini. Fakta tentang bintang jatuh. Ketika kita sedang memandangi langit malam yang cerah bertabur bintang, mungkin kita akan melihat bintang jatuh yang bergerak begitu cepat. Tetapi, benarkah itu benar-benar bintang yang jatuh? Mengapa disebut bintang jatuh? Sebuah bintang jatuh sebenarnya adalah nama lain untuk meteoroid. Meteoroid tersebut terbakar saat mencoba memasuki atmosfer bumi. Jadi, bintang jatuh bukanlah bintang sama sekali. Tidak ada bintang yang dapat jatuh. Meteoroid adalah benda kecil yang ada di luar angkasa. Ukuran meteoroid mulai dari sebutir pasir hingga berdiameter sebesar 10 meter. Jika meteoroid berukuran lebih kecil dari sebutir pasir, maka astronom menyebutnya sebagai debu antar planet. Tapi jika meteoroid itu berdiameter lebih dari 10 meter, para astronom menyebutnya sebagai asteroid. Meteoroid disebut sebagai bintang berekor. Ketika meteoroid memasuki atmosfer bumi, ia akan membentuk ekor terang di belakangnya. Ekor atau garis terang di belakangnya disebabkan oleh meteoroid yang bergeserkan dengan atmosfer bumi. Gesekan dengan atmosfer ditambah kecepatan yang tinggi ketika meteoroid memasuki bumi menyebabkan suhunya naik dan membuatnya berpijar. Meteoroid yang berpijar tersebut tampak dari bumi seperti bintang yang bergerak atau bintang jatuh. Masih ingatkah kamu tentang asteroid dan sabuk asteroid yang berada di sistem tata surya kita? Sabuk asteroid merupakan kumpulan asteroid yang membatasi antara planet dalam dan planet luar dalam tata surya kita. Asteroid berjumlah sangat banyak dan besar. Asteroid tersebut bertahan di jalurnya di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Para ahli menduga ada sekitar 30.000 asteroid yang berada di sabuk asteroid. Asteroid juga diduga sebagai planet yang tidak jadi. Oleh sebab itu, ukuran diameternya bervariasi antara 10 meter hingga 30 km. Asteroid mempunyai ukuran yang lebih kecil dibanding planet, tetapi berukuran lebih besar dibanding meteoroid. Nah, anak-anak, ternyata selain matahari dan planet, banyak juga benda-benda langit di luar angkasa. Mari kita pelajari benda-benda langit berikut ini. Asteroid, benda langit yang mengelilingi matahari. Asteroid berkumpul pada lintasan yang dinamakan sabuk asteroid, mengandung sedikit logam. Asteroid merupakan bebatuan yang mengorbit matahari. Ukuran asteroid lebih kecil dari planet, tetapi lebih besar dari meteoroid. Pada dasarnya, meteoroid adalah bagian kecil dari asteroid atau komet.
Asteroid terbentuk dari debu dan es yang membeku menjadi batu karena suhunya yang sangat dingin. Asteroid merupakan sisa-sisa dari pembentukan tata surya sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Meteoroid, benda langit yang berupa potongan batu atau logam yang memiliki sifat melayang-layang, bebas tidak mengelilingi benda apapun di ruang angkasa, bentuknya kecil, dipercaya sebagai pecahan dari komet dan asteroid. Sebagian besar meteoroid terbentuk karena adanya tabrakan antara benda langit satu dengan yang lain, sehingga membuat sisa atau pecahan dari benda yang bertumbukan tersebut, kemudian pecahan tersebut keluar dari lintasan asalnya. Meteor, meteoroid yang masuki atmosfer bumi sehingga menjadi sangat panas hingga bersinar. Jika sebuah meteoroid mendekati bumi dan memasuki atmosfer bumi, ia terbakar dan berubah menjadi meteor. Kita kerap menyebutnya dengan istilah bintang jatuh. Peristiwa munculnya bola api bercahaya di langit, meskipun sebenarnya meteor bukanlah bintang. Benda angkasa berupa pecahan batuan angkasa yang jatuh dan masuk ke atmosfer bumi akibat gravitasi bumi. Saat masuk ke atmosfer bumi, terjadi gesekan dengan udara, sehingga benda tersebut menjadi terbakar di atmosfer bumi dan sampai ke permukaan bumi. Meteorit. Terkadang meteoroid tidak menguap sepenuhnya di atmosfer, bahkan kadang-kadang mereka mampu bertahan melalui atmosfer bumi hingga berhasil mendarat di permukaan bumi. Ketika mencapai bumi, maka mereka disebut meteorit. Komet. Komet mengorbit matahari, seperti halnya asteroid. Bedanya, komet terbuat dari es dan debu, bukan batu. Saat orbit komet membawanya menuju matahari, es dan debu mulai menguap. Es dan debu yang menguap itu menjadi ekor komet. Nah, anak-anak, itulah beberapa benda langit yang berada di luar angkasa. Anak-anak, tahukah kalian bahwa para ilmuwan ketika merancang model tata surya, mereka perlu mempersiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Mereka juga harus menjelaskan cara membuatnya kepada sekelompok ilmuwan lainnya agar model yang dibuat sesuai dengan yang diinginkan. Hasil dari diskusi dan percobaan yang dilakukan para ilmuwan menghasilkan suatu alat. Alat-alat tersebut sangat berguna dan dimanfaatkan oleh orang banyak untuk memajukan ilmu pengetahuan. Salah satu alat yang ditemukan dan sering digunakan hingga kini oleh masyarakat adalah teropong. Tahukah kamu tentang alat ini? Pernahkah kamu menggunakannya? Mari kita simak cerita berikut ini dengan seksama. Teropong binokuler dan bintang jatuh oleh Diana Caritas. Dimas sangat senang mendapatkan kejutan hari ini dari Om Dodi, pamannya yang baru kembali dari Bandung. Dimas mendapatkan sebuah teropong binokular. Benda ini sudah lama ia idam-idamkan. Dimas tahu bahwa ia hampir tak mungkin meminta dari ayah dan ibu karena benda ini sangat mahal. Tetapi pamannya yang bekerja di Bosya, Bandung sore itu membawakannya untuknya. Terima kasih Om. Dimas pasti akan menggunakan dan menjaganya dengan baik. Janji Dimas kepada pamannya sambil mencium tangan pamannya berkali-kali. Matanya berkaca-kaca. Om percaya kepadamu, Dimas. Om tahu kamu ingin sekali mengamati bintang-bintang di langit. Makanya Om pilihkan yang lensanya mampu menangkap benda langit. Jelas Om Dodi. Wah, terima kasih sekali Om. Sebenarnya memang teropong binokular yang seperti ini yang Dimas inginkan. Teropong yang tidak hanya mampu menangkap benda jauh di daratan, tetapi juga di langit. Pasti mahal ya Om? Tanya Dimas. Ya, benda itu memang mahal. Tetapi kalau kamu memanfaatkannya dengan baik, rasanya seimbang dengan harganya. Alat ini berukuran 12 x 50, artinya lensanya berdiameter 50 mm dan mampu memperbesar benda yang dilihat hingga 12 kali lipat. Seharusnya alat ini mampu digunakan untuk melihat benda langit seperti kumpulan bintang-bintang. Jelas Om Dodi. Wah, senang sekali kelihatannya anak ibu ini. Setelah ibu ikut bergabung dengan Om Dodi dan Dimas di ruang tamu. Berarti harapanmu yang pernah kamu ucapkan ketika kamu melihat bintang jatuh beberapa waktu lalu benar-benar terkabur ya, Dim? Goda ibu. Oh iya, di mana Dimas melihat bintang jatuh? Rasanya sulit melihat bintang jatuh kalau di daerah sini, tanya Om Dodi agak heran.
Waktu kami pergi ke puncak bukit di seberang pulau itu, Om. Peristiwanya sudah cukup lama. Dimas melihatnya seperti bintang jatuh, tetapi cepat sekali. Lalu Dimas ingat, kata orang kalau kita melihat bintang jatuh dan mengucapkan keinginan atau harapan kita, maka keinginan atau harapan tersebut akan menjadi nyata. Jelas Dimas sambil tertawa tersipu. Oh, itu mitos Dimas, jangan percaya. Om tahu karena diberitahu oleh ibumu. Ibumu mengatakan bahwa kamu sangat menginginkan sebuah alat untuk mengamati benda langit, kata Om Dodi tertawa sambil mengerling kepada kakak perempuannya. Ah, Ibu dan Om Dodi ternyata telah bekerja sama ya. Terima kasih Ibu, terima kasih Om. Dimas janji akan memanfaatkannya dengan baik, kata Dimas. Iya Dim, tapi jangan lupa dengan kegiatanmu yang lain ya. Belajar, mengerjakan tugas di rumah dan sekolah harus tetap diutamakan. Setelah itu, baru kamu menggunakan waktumu untuk mengeksplorasi benda-benda langit kesukaanmu. Nasihat Om Dodi. Pasti Om, jawab Dimas sambil menunjukkan ibu jarinya. Nah, anak-anak, alur cerita atau jalan cerita sebuah tulisan fiksi membantu pembaca untuk mengetahui rangkaian peristiwa di dalamnya. Alur cerita biasanya menjelaskan masalah atau konflik dan penyelesaiannya. Perhatikan alur dari cerita fiksi yang sudah kita baca tadi. Judul cerita adalah Teropong, Binokular, dan Bintang Jatuh. Tokoh utamanya adalah Dimas, tokoh tambahannya Om Dodi dan Ibu Dodi. Latar tempatnya adalah di rumah Dimas, dan latar waktunya adalah sore hari. Yang terjadi adalah Dimas sangat mengharapkan sebuah teropong binokular karena Dimas sangat senang mengamati bintang-bintang di langit. Penyelesaiannya adalah Om Dodi memberi hadiah Dimas sebuah teropong binokular. Nah, itulah alur dari cerita fiksi yang sudah kita baca tadi. Membuat cerita fiksi merupakan salah satu kegiatan berkreasi yang menggunakan imajinasi dan pengalaman pada saat yang sama. Manusia memang memiliki kemampuan berkreasi untuk menyalurkan perasaan dan pendapatnya. Banyak cara dan media yang digunakan manusia untuk berkreasi guna menyampaikan perasaan dan pendapat. Salah satunya melalui seni tari. Bagaimana masyarakat sekitar kita menggunakan seni tari untuk berekspresi? Mari kita baca bacaan berikut ini dengan seksama. Tari kreasi daerah. Tahukah kamu apa yang disebut dengan tari kreasi? Tari kreasi juga disebut sebagai tari modern. Tidak seperti tari tradisional yang memiliki pakem dan aturan tertentu yang harus diikuti, tari kreasi lebih bebas. Akan tetapi, tari kreasi yang ada saat ini sering masih menggunakan sebagian dari gerakan-gerakan dasar yang diambil dari tari tradisional. Hal ini disebabkan karena pengaruh budaya tradisi di Indonesia yang masih sangat kuat. Pernahkah kamu melihat pegelaran tari kreasi di daerahmu? Salah satu tari kreasi daerah adalah tari jejer kembang menur. Tari kreasi tersebut baru saja ditampilkan di Istana Merdeka. Tarian tersebut dibawakan dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 bulan Agustus 2017. Tari ini merupakan tari kreasi dari tari gandrung. Tari gandrung adalah salah satu tari khas Banyuwangi, Jawa Timur. Saat ini, seniman Banyuwangi banyak mengembangkan tari gandrung menjadi kreasi baru. Namun demikian, mereka tidak melepaskan beberapa gerakan dasar tari gandrung. Selain itu, properti tari dalam tari gandrung juga masih menjadi ciri khas. Tari gandrung sebenarnya merupakan tari berpasangan. Akan tetapi, dalam pagelarannya saat itu, tarian dibuka dengan tari jejer gandrung. Tari jejer gandrung ditarikan semua penari secara tunggal. Setelah itu, para penari mengundang pasangannya untuk menari bersama. Di daerah lain di Indonesia, tentu banyak tari kreasi daerah yang diciptakan. Tujuannya adalah agar daerah tetap melestarikan seni budaya daerahnya. Tari kreasi biasanya dibuat sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini. Beberapa gerakan, properti tari, maupun lagu pengiring dikembangkan menjadi lebih dinamis dan modern. Selain itu, tari kreasi juga digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mempertahankan dan mengembangkan warisan daerah. Upaya ini dilakukan agar generasi muda dapat meneruskan dan melestarikannya. Nah, anak-anak, bagaimana dengan daerahmu? Apakah daerahmu memiliki tari khas daerah?
adakah usaha-usaha untuk mengembangkannya menjadi tari kreasi daerah? Nah, tugasmu adalah cari tahu tari khas yang dijadikan acuan untuk membuat tari daerah. Kumpulkan informasi tentang tari khas dan tari kreasi tersebut. Lalu catatlah dengan menggunakan tabel berikut ini. Kerjakanlah pada buku latihan tematik kalian. Dan jangan lupa kirimkan jawabannya kepada guru kalian. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.